Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita semua bisa bertemu kembali dalam tatap maya ya, walaupun secara daring, tapi kita masih bisa ketemu di kelas ini. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita awali membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, semuanya bisa hadir walaupun ada beberapa orang mahasiswa yang tidak bisa ikut pada perkuliahan hari ini. Baik, Ibu akan menyampaikan dulu terkait mata kuliah yang akan kita tempuh pada hari ini ya. Ibu akan share screen. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Ya. Bu. Deskripsi mata kuliah ini merupakan sebuah jabaran di mana dalam perkuliahan ini dibahas tentang teori belajar matematika. Tujuan pembelajaran matematika, kemudian juga strategi pembelajaran matematika, metode pembelajaran matematika, pendekatan pembelajaran matematika, pembelajaran diagnostik, kooperatif, ya, termasuk juga alat peraga dalam matematika, pendekatan yang terkini, juga pengembangan bahan ajar matematika. Jadi, walaupun di situ tertera mata kuliahnya adalah model-model pembelajaran matematika, tapi di dalamnya kita akan mengurai tentang komponen penting ketika melakukan pembelajaran. Dalam mengajar tentunya kita akan memperhatikan dari mulai strategi yang kita gunakan itu apa ya. Itu kita gunakan berdasarkan kondisi situasi di lapangan atau di kelas. Kemudian juga kita akan menggunakan alat peraga di mana atau media pembelajaran di mana media tersebut tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran biar lebih maksimal seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah uraian terkait deskripsi mata kuliah model-model pembelajaran matematika. Para mahasiswa juga mungkin di sini pernah punya satu referensi bahwa ketika mengajar itu media, metode, pendekatan, gitu kan ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan gitu. Hal itu merupakan sebuah strategi pembelajaran di mana kita itu dituntut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita tentukan seperti itu ya. Nah, di sini dalam capaian pembelajaran untuk prodi ya terutama ada beberapa aspek nih. Jadi para mahasiswa harus tahu bahwa tidak hanya sekedar tercapai keilmuannya, tapi memang ada beberapa aspek yang harus dicapai. Misalkan satu nih aspek sikap ya, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan umum, yang keempat aspek keterampilan khusus. Kalau sikap intinya sih mungkin lebih kepada sikap kita, religius kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita menjalankan ya ibadah rutin kita selaku umat Muslim ya atau berdasarkan agama masing-masing. Kemudian juga kita berkontribusi di masyarakat, terutama kita sebagai mahasiswa yang memang di situ sebagai agent of change ya, agen perubahan atau pemimpin di tempat tersebut, tunjukkan dengan perilaku kita sehari-hari. Kemudian juga kita sebagai mahasiswa ibaratnya menunjukkan sikap tanggung jawab ya dalam bidangnya gitu. Dan juga berkarakter mandiri, itu kan secara sikap gitu. Sehingga
para mahasiswa itu sudah menjadi orang-orang dewasa yang terampil dan bisa diandalkan dalam bidang apapun. Nah, itu kan juga aspek-aspek sikap yang harus dicapai. Kalau pengetahuan, di sini memang harus menguasai secara keilmuan dari mulai beberapa mata pelajaran, misalkan kalau di SD itu bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Karena kalau di SD itu kan tidak ada guru khusus kan, semuanya guru kelas. Jadi kita harus menguasai konsep dan beberapa komponen keilmuan tersebut, begitu. Berdasarkan tentunya perkembangan siswa sekolah dasar gitu ya. Adapun keterampilan umumnya adalah mampu menerapkan pemikiran logis ya. Yang namanya mahasiswa harus logis pikirannya karena mereka adalah kaum intelektual, harus kritis, jangan iya-iya aja, tapi selalu mengkaji sesuatu sebagai referensi atau kajian dan perbandingan begitu ya. Inovatif ya, inovatif dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian aspek keterampilan khususnya yaitu mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar. Nah, ini yang tadi dibahas lebih kepada penguasaan materi seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ini beberapa capaian gitu ya, pembelajaran yang harus dikuasai atau dicapai oleh mahasiswa gitu ya. Nah, gimana para mahasiswa udah merasa mencapai ini belum sampai saat ini? Kira-kira sudah? Apa 50% atau 70% bagaimana? 70%, 75 Ibu. Mudah-mudahan di atas KKM ya. Mudah-mudahan di atas 70% ke atas. Ya amin ya rabbal alamin ya. Walaupun belum, ya kita bertahap mengarah ke 100% gitu ya. Nah, kemudian ada juga kemampuan yang diharapkan melalui capaian pembelajaran mata kuliah ini ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan model-model pembelajaran matematika di SD, diharapkan ini mahasiswa mampu satu menyimpulkan hakikat pembelajaran matematika di SD. Jadi kenapa sih harus ada mata pelajaran matematika di SD? Kenapa? Bagaimana? Gitu kan ya? Apa urgensinya? Kan begitu ya. Jangan sampai kita ngajarin hitungan 1, 2, 3 ke anak, tapi kita tidak menyampaikan esensi atau urgensi dari materi tersebut gitu. Kemudian menjelaskan, memahami, dan membedakan model-model pembelajaran matematika di SD. Memang dalam hal ini banyak sekali referensi ya dalam modul pembelajaran seperti kontekstual, realistik, problem based learning, kemudian problem project ya, PJBL gitu kan. Nah, nanti mahasiswa itu harus mampu membedakan dan mana memilih yang tepat digunakan di kelas gitu. Kemudian memilih model-model pembelajaran matematika yang tepat di SD ya. Mungkin tidak ada yang namanya model yang terbaik gitu. Tapi kita bisa mengatakan bahwa terdapat model yang tepat gitu ya. Nah, tepat untuk siapa? Tepat digunakan untuk siswa sekolah dasar berdasarkan perkembangan dan kelasnya. Karena kita harus ingat bahwa terdapat keunikan atau karakteristik yang berbeda antara siswa kelas rendah ya dan kelas tinggi. Nah, maka dari itu di sini mungkin masih ingat tidak teori belajar kemudian juga Jen PAC. Jen PAC mengatakan bahwa terdapat 4 tahapan pengembangan. Nah, di situ kita harus melihat bahwa mengajar pun juga kita harus melihat perkembangan anaknya seperti apa. Nah, kemudian harus bisa menyusun langkah-langkah pembelajaran berdasarkan model pembelajaran matematika nih. Jadi mahasiswa harus sudah mampu untuk
menyusun nanti ya RPP ibaratnya, sehingga nanti ketika dilaksanakan di lapangan itu sudah benar-benar tinggal dilaksanakan gitu ya, tidak ragu lagi gitu. Kemudian mempraktikkan modelnya gitu. Jadi setelah menyusun, merencanakan, kita harus mampu untuk mempraktikkan model yang kita susun tersebut ya. Karena terkadang apa yang kita pikirkan, yang kita tuangkan dalam RPS, terkadang kita keteter dalam mengaplikasikan. Nah, selain kita menyusun, kita harus mampu untuk mempraktikkan di kelas. Kemudian yang terakhir memberikan argumentasi terhadap beberapa model-model pembelajaran matematika ya. Ya tadi itu ya. Biasanya kita juga memiliki pendapat sendiri. Saya yakin para mahasiswa benar-benar memiliki daya analisis yang kuat terhadap sesuatu atau terutama terhadap misalkan model-model pembelajaran matematika di SD gitu ya. Oke. Adapun juga sub CPMK atau indikator di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menyusun model pembelajaran matematika realistik. Jadi diharapkan bisa menyusun RPP lah ibaratnya ya, tapi based on berdasarkan gitu kan model pembelajaran matematika realistik. Nah, nama mata kuliah ini ya model-model pembelajaran matematika di SD ya, dan materinya adalah Realistic Mathematics Education atau RME. RME ini merupakan salah satu model pembelajaran yang digunakan di mata pelajaran matematika ya, salah satunya gitu. Bobotnya 2 SKS, prodinya PGSD semester 5 gitu ya. Nah, sistem pembelajaran yang kita gunakan saat ini ya moda daring sinkronus ya, karena kondisi kita sekarang belum maksimal, belum boleh tatap muka secara maksimal. Jadi kita masih menggunakan beberapa sistem pembelajaran daring di mana yang kita gunakan biasanya itu Zoom meeting atau Google Meet ataupun WhatsApp group gitu kan. Nah, ini sangat membantu kita dalam mengajar atau membantu proses pembelajaran. Alhamdulillah ya, banyak cara ternyata ya, tidak harus tatap muka secara langsung, tapi di dalam online pun juga banyak media, aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Berarti yang namanya teknologi itu tergantung kembali ke usernya, yaitu kita sendiri ya. Semoga kita semua bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya dan dalam hal positif. Amin. Nah, ini pendekatannya itu kita menggunakan SCL ya, atau Student Center Learning, di mana nanti setelah materi, ya saya berharap para mahasiswa benar-benar memahami, kemudian mengamati, memperhatikan, sampai pada akhirnya mampu untuk berdiskusi dengan ide-ide yang cemerlang begitu ya. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk tanya jawabnya tergali dan terlatih. Metodenya tanya jawab, ada ceramahnya dan diskusinya ya. Penugasannya membuat proyek tertentu yaitu RPP RME ya. Diharapkan nanti di akhir perkuliahan mahasiswa mampu membuat RPP gitu ya. Nah, ini tentang materi atau pokok bahasa. Kita kan punya 16 pertemuan ya, 16 pertemuan dengan 2 ujian, yaitu UTS dan UAS. Pertemuan pertama tentang pengenalan perkuliahan, ya. Biasa mengulas tentang aturan main perkuliahan, materi dan segala macam, penyampaian RPP, RI atau RPS, dan juga SAP ke mahasiswa. Kemudian yang kedua, mengenal hakikat matematika dalam kurikulum 2006 dan 2013, serta hakikat siswa SD. Yang ketiga, definisi pengertian menurut para ahli, model-model pembelajaran matematika. Yang keempat, model pembelajaran kontekstual. Nah, ini udah mulai nih mengarah kepada contoh dari model pembelajaran matematika dan prinsip-prinsip penerapannya.
Kelima, simulasinya dari CTL ya, atau Contextual Teaching Learning. Kemudian pertemuan ke-6, mode pembelajaran matematik realistik ya, atau Realistic Mathematics Education. Ya, pertemuan ke-7, simulasi dari RME itu sendiri. Kemudian di pertemuan ke-8 itu ujiannya atau UTS. Nah, pertemuan ke-9 itu membahas tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning gitu. Ini yang memang direkomendasikan oleh pemerintah ya dalam penerapan kurikulum 2013. Kemudian juga ada simulasi dari model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian pertemuan 11 membahas tentang model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. 12 itu simulasi model cooperative learning. Pertemuan ke-13 membahas tentang model pembelajaran tematik pada pembelajaran SD. Pemerintah sangat mendorong para guru untuk menggunakan model tematik ya di SD, walaupun sebetulnya setelah ya sekarang saat ini boleh memilih gitu, boleh memilih antara tematik dengan yang lainnya. Cuman kebanyakan guru SD itu selalu menggunakan model tematik dalam mengajar. Pertemuan ke-15, diskusi mengenai model-model pembelajaran matematika yang sudah dibahas. Jadi kita akan diskusikan dari keseluruhan sehingga CPL tadi tercapai gitu. Dan kita akhiri dengan ujian akhir semester di UAS. Nah, ini beberapa rangkaian tentang materi atau pokok bahasan dalam satu semester gitu ya. Kemudian teknik penilaian. Ada beberapa teknik penilaian. Yang pertama nih, aktivitas dan kesungguhan selama proses perkuliahan. Jadi nanti terlihat kan nanti misalkan mahasiswa yang benar-benar antusias atau memperhatikan terhadap proses perkuliahan gitu kan, ada poinnya gitu. Kemudian kedisiplinan dari mulai hadir, menghadiri Zoom meeting tidak telat atau tidak terlambat, tepat waktu gitu kan. Dan memiliki satu kemandirian ya ataupun kesigapan dalam proses belajar mengajar. Ada tugas individu dan kelompok ya, kemudian ditambah dengan UTS dan UAS. Sehingga kalau nilai akhirnya itu diperhitungkan kehadiran 15%, UTS-nya 20%, UAS-nya 35%, tugasnya 30% ya. Nah, kemudian ketika perkuliahan dimulai itu diharapkan juga ada ketepatan dan penguasaan materi gitu kan ya. Kemudian juga bentuk penilaiannya terutama khusus dalam mata kuliah ini adalah ada produk gitu. Jadi mahasiswa membuat satu produk di mana hasil dari perkuliahan yang kita sudah bahas. Misalkan seperti RPP yang tadi gitu kan, seperti itu ya. Nah, ini beberapa hal terkait gambaran tentang perkuliahan yang memang akan kita tempuh ya di semester ini begitu ya. Nah, silahkan Ibu akan buka sesi tanya jawab, barangkali akan ada pertanyaan dari para mahasiswa. Silahkan. Ada yang mau nanya? Apa sudah jelas dari yang tadi Ibu sampaikan? Ibu, Fahmi mau tanya, Bu. Boleh. Gimana, Fahmi? Tapi ini tidak nggak termasuk ke pembelajaran tadi, cuma mau tanya tentang perkuliahan. Bagaimana nanti perkuliahannya, apakah secara normal itu atau bagaimana, Bu? Untuk sistem perkuliahan tadi Ibu udah jelaskan bahwa kita masih menggunakan daring, masih menggunakan tatap layar maya, dunia maya ya. Jadi sampai nanti kita menunggu informasi atau keputusan dari pemerintah bahwa kampus boleh mengadakan tatap muka di lapangan, nanti kita ikutin ya. Tapi untuk saat ini kita masih menggunakan sistem perkuliahan dengan metode daring seperti itu ya. Gitu Fahmi ya. Oh ya.
Mungkin Ya, dari baik, Bu. penilaian ada yang mau nanya nggak tentang penilaian? Atau cukup jelas tentang materi mungkin juga cukup jelas, silakan. Masih ada yang nanya? Ibu, Ya, kalau misalkan materinya itu sama seperti semester kemarin, jadi dipresentasikan. oh iya. Oke, makasih ya Dais pertanyaannya. Jadi untuk materi nanti kita akan Ibu sampaikan terlebih dahulu materi-materi inti, baru nanti para mahasiswa akan berkelompok untuk presentasi atau simulasi gitu ya. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan secara keseluruhan nanti mahasiswa akan pahami, kemudian juga ada sesi untuk simulasi ya. Nah, mungkin itu aja ya dari Ibu sekilas tentang deskripsi mata kuliah, kemudian juga perkenalan mata kuliah, dan lain sebagainya. Semoga semuanya memahami dari mata kuliah ini, dan semoga apa yang jadi tujuan atau capaian mata kuliah ini tercapai, gitu ya. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Malam, Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah ya, semoga semuanya Baik, Bu. sehat ya, kita semua. Allah lindungi dimanapun, terutama kita bersyukur atas nikmat sehat yang kita rasakan hari ini ya. Baik, sebelum kita mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, kita akan buka dulu ya, biar afdol dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu akan langsung share screen tentang materi yang akan kita sama-sama simak di pagi hari ini. Ya. Sudah tampak ya di layar masing-masing ya? Udah ada. Bu. Oke. Mata kuliah pada pagi hari ini tentunya tentang model-model pembelajaran matematika di SD. Adapun materinya yaitu tentang model pembelajaran matematika atau realistic mathematics education gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu model pembelajaran matematika yang direkomendasikan untuk ngajar di SD gitu ya. Ini merupakan beberapa tahapan ataupun beberapa komponen dalam pengajaran pagi hari ini. Di antaranya ada pengertian, kemudian juga dukungan teori, karakteristik, prinsip-prinsip, sintaks ya, kelebihan dan kekurangan, dan contoh masalah dari model ini gitu ya, atau RME gitu. Pernah nggak mendengar istilah PMRI atau RME? Ada yang pernah? Bu, sebelumnya. Pernah Bu. Pernah, oke. Kalau pernah dengar, apa yang terlintas gitu? Denia boleh jawab. Apa yang kalau pernah itu jenis apa gitu dan gambarannya bagaimana? Apa hanya terlintas nama aja? Nama aja ya? Pendekatan itu RM itu pendekatan gitu ya Bu? Iya, iya. Jadi belum tahu lebih jauh mungkin ya semuanya. Iya. Oke ya. Nah,
Jadi sebetulnya sama aja, mau menggunakan istilah PMRI boleh atau RME juga boleh ya. Kalau PMRI kan istilah Indonesianya gitu, bahasa kitanya, atau pendidikan matematika realistik Indonesia. Atau kalau mau agak dikit gaul, boleh menggunakan bahasa atau istilah RME gitu loh, atau realistic mathematics education gitu ya. Keduanya sama-sama merupakan model pembelajaran matematika realistik gitu ya. Nah, kata realistik ini memang lebih lebih nyata untuk digunakan dalam pembelajaran begitu ya, dan kata realistik itu memang datangnya dari Belanda gitu ya, mulai tahun 1971. Jadi RME ini dari Belanda asalnya ya, yang kita adopsi di Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya pendekatan matematika realistik adalah pendekatan pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real bagi siswa. Menekankan pada keterampilan proses seperti diskusi, kolaborasi, dan argumentasi dengan guru dan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri ya, atau student inventing ya, dan siswa mampu menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individu atau kelompok gitu. Jadi harapannya adanya mata pelajaran matematika itu bukan hanya sekedar hitung-hitungan gitu kan, theoretical, bukan, tapi diharapkan mampu berkolaborasi atau mampu masuk gitu, menyelesaikan masalah persoalan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ini kan juga dari realistik ini mulia tujuannya ya. Jadi tidak ingin basa-basi, tidak hanya teori aja, tapi pengen benar-benar kepake dalam kehidupan nyata gitu. Nah, matematika itu disajikan sebagai ilmu yang bersifat abstrak, ya, karena memang abstrak kan, semua materi matematika itu seakan-akan abstrak gitu. Nah, dasar ini realistik hadir karena memang diharapkan materi matematika itu bisa dibuat konkret gitu, apalagi di siswa sekolah dasar. Nah, siswa usia SD ya, mereka itu kan rentang usianya dari 7 sampai 12 tahun, sehingga kalau kita flashback kepada teori belajar Jean Piaget bahwa atau perkembangan teori perkembangan Jean Piaget bahwa mengatakan perkembangan anak itu ada 4 tahapan. Nah, tahapan pertama tahapan yang untuk SD itu ada di tahapan operasional konkret, yaitu usia 7 dan 11 sampai 11 tahun. Jadi seakan-akan pembelajaran pun juga perlu kita terjemahkan lebih konkret lagi agar mereka memahami atau mengerti terkait materi yang disampaikan begitu ya. Nah, ada karakteristik dalam pembelajaran matematika realistik, di antaranya menggunakan masalah kontekstual ya, yang memang related dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga menggunakan model atau jembatan, menggunakan kontribusi siswa ya, jadi terlibat dengan siswa. Kemudian interaktivitas. Kemudian terakhir keterkaitan unit lainnya. Nah, ini beberapa karakteristik dalam model realistik gitu ya. Di mana tadi itu kita mengajar di dalam kelas, mau itu langsung atau nggak langsung, tetap orientasinya adalah ke siswa itu sendiri, seperti itu ya. Nah, banyak sekali masalah-masalah kontekstual yang memang bisa kita angkat ke dalam contoh di kelas menggunakan model ini, seperti itu ya. Kemudian selain ini juga ada ya dukungan teori tentang model pembelajaran matematika realistik, diantaranya teori belajar Ausubel yang mengatakan bahwa
dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran itu melalui penerimaan dan penemuan. Dalam realistik itu ada unsur invention-nya. Siswa menemukan sebuah solusi terhadap permasalahan ataupun sebuah penemuan baru dalam permasalahannya begitu ya. Nah, yang kedua itu ada teori Piaget ya. Jean Piaget itu lebih mengarah kepada perkembangan kemampuan intelektual gitu ya, di mana perkembangan intelektual itu dua fungsi, itu organisasi dan adaptasi. Nah, siswa SD ini bisa adaptasi gitu, tetapi tadi itu dikatakan bahwa mereka lebih kepada tahapan konkret gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada dukungan teori dari Vygotsky ya. Selain Piaget, nah kemudian juga Vygotsky memiliki teori belajar kognitif ya, yaitu siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya gitu. Nah, Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi umumnya muncul dalam percakapan atau kerjasama antar individu gitu. Nah, tadi kita lihat di sini dalam karakteristik itu ada interaktivitas, kontribusi siswa. Nah, ini menunjukkan bahwa teori Vygotsky memang related dengan model pembelajaran realistik atau REP. Nah, ini juga ada karakteristik pendekatan matematika realistik ya, menurut Deadlines dalam Maulana 2001. Yang pertama, phenomenological exploration or use context, di mana pembelajaran matematika harus diawali dengan menggunakan masalah kontekstual, sama yang tadi ya. Jadi ini berbeda sumber sebetulnya. Kemudian the use models of bridging by vertical instrument, menggunakan alat atau model atau simbol diagram gambar pada saat ngajar konsep matematika. Jadi contoh misalkan kalau di SD itu ngajarin penjumlahan 2 tambah 5, biasanya di situ ada gambar bebek 2 ditambah bebeknya 5, atau apel, atau pensil, atau buku. Nah, jadi kalau enggak menggunakan gambar, boleh diagram, boleh simbol, dan yang lainnya. Sehingga konsep matematika itu terkesan menjadi nyata atau konkret ya. Kemudian the use of students, own project production, and construction of student contribution. Artinya di sini bahwa kontribusi yang besar itu diharapkan datang dari siswa gitu ya. Artinya mereka lebih banyak untuk melakukan kegiatan dalam pembelajaran sehingga guru di situ benar-benar hanya fasilitator begitu. Kemudian the interactive character of teaching process or interactivity, di mana interaksi antar siswa dengan siswa yang lainnya atau dengan guru itu merupakan penting dalam PMRI atau realistik ini. Yang terakhir intertwining of various learning standard ya, di mana pembelajaran matematika ini membutuhkan adanya keterkaitan antara unit dan topik lain secara utuh gitu ya, dan bermakna. Misalkan teori atau materi sangat-sangat berhubungan terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan di kelas gitu. Nah, ini prinsip-prinsip pembelajaran realistik ya. Terdapat prinsip nih. Yang pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Kemudian perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol ya. Kemudian sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri yang mungkin berupa algoritma, rule, dan yang lainnya, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Ya. Nah, kemudian juga interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika, tentunya juga ada intertwining, menjalin atau membuat jalinan antar topik gitu. Nah, ini beberapa prinsip yang harus dijadikan sebuah
acuan bagi para guru untuk mengajar ketika menggunakan model realistik gitu ya. Nah, ini sumber lain juga ada ya, tapi ini juga hampir sama dan sama-sama proses sebetulnya ya. Yang pertama siswa harus melakukan aktivitas matematika ya. Kita guru memberikan satu kegiatan ke siswa. Kemudian tuh kan dalam kegiatan belajar siswa mengkonstruksi melalui model, situasi, skema, diagram, simbol gitu ya. Ini lebih ringkas sebetulnya. Mengkonstruksi, kemudian proses pembelajaran interaktif dan ada intertwining atau keterkaitan antar konsep dan topik gitu ya. Nah, ini sintaks atau langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan realistic mathematics education atau RME ya. Yang pertama nih, guru itu meminta siswa untuk menyajikan penyelesaian atau penyelesaian masalah. Kemudian membandingkan dan mendiskusikan penyelesaian atau masalah, lalu menyimpulkan ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini kita lihat ke sini dulu. Ini lebih lengkap sebetulnya ya. Hobry 2009. Nah, ini ada satu sintaks ya, RME di mana terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, memahami masa kontekstual. Jadi tadi itu kita guru memberikan sebuah masalah ke siswa yang nanti akan dijelaskan ya tentang masalah tersebut. Kemudian diselesaikan sama siswa, dibandingkan, didiskusikan, dan disimpulkan. Nah, ini beberapa tahapan dalam sintaks pembelajaran. Nah, nanti tentunya ini sintaks ini merupakan dasar untuk guru dalam merencanakan pembelajaran yang disimpan di RPP gitu. RPP rencana apa itu RPP? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat pengertian RPP? Rencana apa? Pelaksanaan pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ya RPP. Nah, nanti RPP-nya boleh yang selembar, boleh yang 2 lembar, silahkan. Walaupun misalkan sekarang guru direkomendasikan untuk membuat RPP yang selembar aja cukup gitu ya. Nah, nanti ini disimpan di kegiatan inti gitu. Biasanya kegiatan pembuka ya bisa persepsi segala macam gitu kan. Nanti ketika ada masuk di kegiatan inti, nah kita bisa mengembangkan kegiatan berdasarkan langkah-langkah ini gitu. Jadi langkahnya ini, kelima langkah ini nanti kita kembangkan di lapangan seperti apa gitu ya. Tetap base-nya ini, dasarnya ini pengembangannya. Nah, kemudian setelah sintaks kita akan lanjutkan kelebihan ya. Ini ada kelebihan RME gitu. Pertama, pelajaran menjadi cukup menyenangkan katanya. Mungkin karena tadi itu ya dicoba diterjemahkan ke dalam model simbol yang lebih real, yang lebih nyata sehingga siswa tertarik untuk belajar gitu. Jadi tidak hanya abstrak gitu. Atau misalkan bisa disimulasikan, bisa ditunjukkan ke siswa seperti apanya, nah mereka lebih senang gitu, ada media. Materi dapat dipahami oleh sebagian besar siswa. Alat peraga adalah benda yang berada di sekitar. Guru datang untuk mempelajari bahan. Guru menjadi lebih kreatif ya. Siswa yang mempunyai kecerdasan tinggi tampak semakin pandai. Nah, ini terlihat mungkin ketika pelaksanaan pembelajaran. Kemudian juga siswa membangun sendiri pengetahuannya. Siswa merasa dihargai, ya, memupuk kerjasama. Nah, ini penting sekali ya. Cuman kalau daring, pelaksanaannya mungkin bisa tidak ada ini ya, karena juga kalau pembelajarannya daring agak sedikit ya susah untuk melakukan teamwork atau kelompok gitu, pengelompokan, kecuali kalau memang itu tatap muka di kelas,
bisa kita kontrol, itu enak sekali ya. Mereka belajar kolaborasi, diskusi, belajar untuk kerjasama di kelas gitu. Karena kemampuan atau keterampilan kerjasama itu harus dipupuk, harus dibiasakan. Karena ada siswa yang kadang susah untuk kerjasama, tidak bisa komunikasi dengan temannya, mengandalkan satu orang, kemudian tidak muncul leadership-nya gitu. Jadi memang kemampuan kerjasama atau berkolaborasi ini perlu dipupuk sejak dini. Melatih keberanian siswa, gitu kan. Kemudian melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan berpendapat, gitu ya. Ini juga penting sekali ya. Apalagi mahasiswa harus selalu memberikan argumen terkait sesuatu hal, karena dari situ kita sedang belajar berpikir, sedang belajar berkontribusi gitu ya. Nah, dan itu perlu dibiasakan. Ya, saya yakin mahasiswa PGSD 5 sudah terampil ya dalam berpendapat, dalam terbiasa berpikir begitu ya. Jadi enggak iya-iya aja gitu, tapi memang para mahasiswa benar-benar mengkaji, menganalisis, tidak langsung menerima mentah-mentah, tapi melalui tahap berpikir sampai berpendapat, ya. Nah, ini kelemahannya katanya sulit diterapkan dalam kelas yang besar, ya. Mungkin kalau misalkan kelas di SD, apalagi digunakan di kelas rendah, mungkin sulitnya karena keterjangkauan gitu kan. Misalkan siswanya banyak, kelompoknya ada misalkan 6-7 kelompok, ya, mungkin kitanya juga akan sedikit kesulitan menjangkau mereka gitu ya. Kalau memang kelas gemuk gitu. Kemudian dibutuhkan waktu yang lama memahami materi pelajaran. Nah, ini ya betul harus sabar karena proses penemuan siswa di mana ketika mereka menemukan sebuah solusi atas permasalahan, ya kita harus sabar gitu. Butuh waktu untuk ke situ sehingga ya pastinya juga waktunya lebih lama dari yang memang direncanakan gitu ya. Nah, kemudian siswa yang mempunyai kecerdasan kurang memerlukan waktu yang lama untuk mampu memahami materi pelajaran gitu ya. Oke, ini beberapa kelemahan RME ya. Nah, kalau misalkan para mahasiswa ada sedikit nanti penelitian di semester 7 karena ada penelitian skripsi, ini boleh nih, boleh jadi rekomendasi. Artinya RME ini enggak apa sih tepat nggak kalau digunakan di dalam proses belajar daring? Ini boleh nih. Ini nanti kan ini semester 5 kan, jadi naik semester di semester 7, nanti boleh melakukan penelitian tentang RME gitu. Mungkin nggak atau misalkan model RME atau realistik itu digunakan dalam pembelajaran daring, kira-kira dapat mencapai tujuan pembelajaran enggak gitu loh ya. Nah, ini perlu jadi satu temuan baru gitu kan. Apakah hanya memang RME ini khusus untuk digunakan di kelas saja, tatap muka gitu kan. Nah, ini kayaknya jadi referensi, Mbak. Jadi ide baru gitu. RME ini kalau bisa direkomendasikan nggak sih kalau digunakan di daring gitu? Bisa mencapai tujuan pembelajaran tidak kalau digunakan di daring gitu ya. Nah, seperti itu. Silakan nanti yang mau penelitian bisa ya mengambil judul ini. Nah, kalau ini PMRI ya sama dengan RME ya. RME ini kontekstual atau di dunia nyata. Nah, ini ada horizontal mathematization and vertical. Ada ke atas, ada ke bawah gitu ya. Nah, ini maksudnya apa? Aktivitas matematisasi horizontal. Artinya adalah ada identifikasi matematika khusus dan umum, pengeskemaan, perumusan, pengenalan, pentransferan, ya. Nah, ini beberapa aktivitas matematika horizontal. Kemudian juga ada aktivitas vertikal matematisasi,
Di antaranya menyatakan hubungan dalam suatu rumus, pembuktian, perbaikan, penggunaan model-model yang berbeda, pengkombinasian, perumusan, dan generalisasi. Ya. Nah, ini skema dan contoh ya dalam realistik. Nah, jadi siswa itu dibawa ke situasi yang informal ya, baru pengenalan matematika formal. Nanti ada pengenalan istilah pecahan, baru siswa memahami LK. Nah, misalkan gini, konsep tentang pecahan ya, dalam materi SD itu ada konsep pecahan gitu ya. Kalau kita mau menggunakan model realistik, diantaranya kita bisa menggunakan konsep pembagian kue atau pizza, ya. Sudah pernah makan pizza semua di sini? Sudah, Bu. Alhamdulillah, ya. Berarti semuanya termasuk golongan menengah ke atas, ya, dan di kota tempatnya, ya, alhamdulillah. Nah, pizza itu kan bundar ya atau bulat gitu. Coba Fahmi punya pizza nih. Teman-temannya ada 10 orang. Jadi Fahmi kalau potong pizza mau dibikin berapa? Ya kalau temennya ada 10 orang ya Fahmi potong 11 aja, soalnya kan Fahmi juga mau. Iya, berarti kan dipotong 11 potongan ya. Nah, Iya. posisinya pizza itu dipotong 11 potongan. Fahmi makan duluan gitu loh. Gitu. Jadi kalau dibikin sisanya berapa sisanya? Sisa dari itu. Kalau 11 kan sisanya jadi 10. Jadi 10. pas tuh buat teman satu. Nah, jadi 10 kan dari berapa potongan semuanya? 11. 11. Nah, kalau pecahan itu bisa dianggap 10 per 11. Tadi yang Fahmi ambil 1/11 gitu ya. Kalau diambil lagi misalkan 3. Fahmi tadi 1, temennya ngambil 3, jadi 4. Oh, yang diambil 4/11. Sisanya berapa? 7. Sisanya jadi 6 7. apa 7? 7/11. 7/11. Jadi dari konsep pizza aja kita bisa menerangkan ke siswa dan bisa menggunakan model realistik gitu ya. Jadi nyata, Bu, kalau pizza itu kan harus beli dulu kan, misalkan begitu. Jadi boleh aja tuh, misalkan jeruk gitu kan. Jadi bisa sesuatu yang ibaratnya itu memang mungkin untuk dibawa ke kelas, murah, mudah gitu ya, terjangkau lah ibaratnya gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu misalkan gini. Next. Nah, ini juga bisa. Selain yang mudahnya mungkin kertas ya. Siswa diberikan kertas atau mereka nyobek kertas sendiri gitu kan di bukunya masing-masing. Terus mereka itu disuruh ngelipat kertasnya gitu. Dilipat sama-sama ukurannya sama, kemudian tapi lipatnya sekali gitu kan. Kertas dilipat sekali gitu kan. Nah, mereka itu dari lipatan yang pertama itu bisa dibikin 1/2 yang sebelah kanan, yang sebelah kiri 1/2. Kalau dijumlahkan jadi berapa? 1/2 tambah 1/2 berarti 2/2 gitu ya. 2/2 itu sama dengan 1. Nah, jadi bisa melalui kertas juga gitu loh. Nah, realistik itu memang bisa menggunakan beberapa media pembelajaran yang ibaratnya mudah kita gunakan gitu ya. Sehingga si siswa itu tidak abstrak gitu loh, tapi konkret gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kertas boleh medianya, jeruk juga bisa ya.
jeruk bisa ya, manggis bisa gitu loh. Jadi bisa hal-hal yang begitu dan saya punya satu keyakinan bahwa mereka kalau diajarkan matematika menggunakan model realistik, tentunya menggunakan media yang konkret, yang konkret, yang real, itu mereka akan tertarik gitu loh untuk menemukan, menyelesaikan, mempelajari gitu. Jadi ya kita harus mengembangkan media pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Gimana? Para mahasiswa berniat untuk membuat media belajar nggak nanti kalau misalkan ngajar di sekolah dasar? Berniat, Bu. Berniat ya. Pernah Ya. punya pengalaman nggak mengembangkan dulu model. ketika SD ada guru yang ngajar menggunakan media? Pernah? Ada pernah. Coba ceritain sedikit. Waktu apa, materinya apa? Contoh yang kayak tadi Ibu yang kertas dilipat-lipat itu pernah. Oh ya, berarti Mm-mm. itu sudah ada ya, sudah Iya. mulai digunakan. Mm-mm. Ya, tapi gimana perasaannya? Senang, tertarik? Tertarik Bu karena kayak lebih gimana gitu. Kayak kan beda kalau misalkan dengan menggunakan angka langsung dengan atau Oh, menggunakan media seperti itu beda banget gitu, lebih seru. ya lebih seru ya, tertarik, berbeda. Oke, terima kasih tuh untuk apa namanya pendapatnya. Nah, terus yang selanjutnya ini tentang misalkan sistem persamaan linier dua variabel gitu kan ya. Jadi bisa juga nih mereka menggunakan kupon gitu kan. Misalkan kita di depan nyiapin jenis untuk hadiahnya, kuponnya diberikan ke anak-anak gitu kan ya. Kalau kuponnya 10 dapat pensil gitu kan ya. Kalau kuponnya sekian dapat apa. Nah, itu bisa dengan simulasi begitu gitu ya. Sehingga mereka bisa menemukan hasil atau penyelesaian yang diharapkan gitu dengan cepat ya tentunya gitu dan dimengerti gitu ya. Nah, ini juga masalah 1, masalah 2 juga sama ya. Ini nanti bisa dibaca lagi nanti sama mahasiswa untuk dijadikan sebuah referensi ya. Nah, tugas diskusi kelompok ya, nanti silahkan ya para mahasiswa mencari tahu tentang atau membuat contoh soal matematika berbentuk RME ya. Cukup 3 aja satu orang. Kemudian tujuannya apa nih? Adanya pendekatan realistik gitu, berfungsi enggak kita gunakan saat ini gitu ya. Jadi tugasnya hanya 2 saja ya. Nanti satu lagi ya RPP. Ini nanti bertahap aja ya. Bagaimana cara seorang guru membuat sebuah rencana pembelajaran berdasarkan apa namanya realistik gitu ya. Oke, ini mungkin kita itu sekilas tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya bisa menangkap ya. Kalaupun nanti misalkan ada hal-hal yang nggak dimengerti, bisa baca-baca referensi yang berkaitan dengan RME seperti itu. Mudah-mudahan tugasnya minggu depan siap dan selesai dilaksanakan ya. Oke, satu pertanyaan deh buat dari kalian. Karena waktunya mau habis, satu pertanyaan aja. Boleh, silakan. Dari siapa? Ada yang mau nanya? Dari saya Bu, Boleh, silakan. bagaimana sih pengaruh pendekatan RME ini terhadap hasil belajar siswa? Ya. Nah, pengaruhnya itu beberapa referensi dari penelitian itu cukup baik, ya. Jadi memang para peneliti setelah meneliti menggunakan model ini, mereka merekomendasikan para guru untuk ngajar menggunakan realistik, ya. Lebih jelasnya lagi silakan nanti para mahasiswa cek judul dan juga hasil penelitiannya, ya. Karena waktunya sudah 3 menit lagi, ya, Ibu akan akhiri, ya. Semoga semuanya bisa memahamilah semua uraian yang tadi, ya. Oke,
kita tutup membacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya pada semuanya. Semoga PGSD 5 makin jaya, makin sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.